Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam sebuah program Firman Sumber Hayat. Kita akan sama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang terlalu manis bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebab itu hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itu hari ini, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi pendengaran kami, mengurapi hati kami, dan mengurapi firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadikan kami kuat, firman-Mu menjadikan kami setia untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah hari ini berjudul anak-anak adalah warisan bagi orang tua. Puji Tuhan. Terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak adalah warisan yang diberikan oleh Allah. Ini sebuah kebanggaan, sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dalam ayat ini berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak adalah generasi gereja, dan terlebih lagi anak-anak adalah generasi keluarga. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya kita harus memperlengkapi anak-anak kita, generasi-generasi kita dengan kebenaran firman Allah. Mengapa saudaraku yang kekasih? Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Allah, ada beberapa contoh orang-orang yang gagal mendidik, mengarahkan anak-anak mereka, sehingga hasilnya adalah sebuah keadaan yang begitu fatal, saudara. Kita melihat contohnya dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Allah. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya, tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, yakni Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang tidak terarahkan, anak-anak yang tidak terdidik menghasilkan sebuah perkara-perkara yang fatal. Imam Eli keluarganya semua binasa. Imam Eli keluarganya semua tidak diindahkan oleh Allah. Karena apa? Karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh generasi-generasinya, yang dilakukan oleh anak-anaknya, saudara. Mazmur ini berkata dalam ayat ini bahwa kita digambarkan seperti seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang superhero yang perlu diteladani setiap gerak-geriknya, sikapnya, keadaan hidupnya. Itulah kita, saudaraku yang kekasih. Dalam Amsal pasal 17 ayat 6 berkata, mahkota orang tua adalah anak cucu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa anak-anak itu adalah sebuah kebanggaan. Anak-anak itu adalah sebuah karya yang indah daripada Tuhan, kebanggaan kita orang tua. Sebab itu betapa pentingnya, betapa perlunya kita memperlengkapi anak-anak kita dengan sesuatu yang baik. Karena hari-hari ini orang tua harus memiliki sebuah pandangan rohani, sebuah pandangan mata iman yang baik untuk mengarahkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang tetap berpegang kepada firman Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan untuk kita bisa mengarahkan anak-anak kita kepada arah yang benar. Yang pertama adalah mengarahkan anak-anak kepada arah yang benar. Saudaraku yang dikasih, dalam Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam
ajaran dan nasihat Tuhan. Poin yang pertama yang Tuhan inginkan kepada kita untuk memperlengkapi generasi-generasi gereja, memperlengkapi generasi-generasi keluarga kita adalah kita harus mendidik. Mendidik artinya kita mengajar, mendidik artinya kita mengarahkan kepada sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita bandingkan ayat ini dengan Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ada berapa banyak orang tua yang mengarahkan, mendidik anak-anaknya dengan sebuah didikan yang salah, sehingga hasilnya tidak memuaskan, saudara. Poin yang pertama dalam ayat ini, kita diarahkan untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk membawa mereka kepada ajaran-ajaran firman, ajaran-ajaran kebenaran. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya kalau ini kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, saya percaya kita akan menikmati hasilnya yang luar biasa. Bagian yang kedua yang kita akan pelajari, apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah mengawasi dan menempatkan di tempat yang benar. Coba kita lihat ayat kebenaran firman Allah dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya bahwa kita mengontrol, kita mengetahui di mana anak-anak kita sementara berada, di mana mereka sementara bergaul, dalam pergaulan mereka, apa yang sementara mereka lakukan di komunitas mereka. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saatnya bagi kita untuk mengawasi anak-anak kita, baik itu dalam lingkungan mereka, dalam komunitas mereka, kita harus mengawasi. Karena apa? Karena dikatakan jelas ayat ini bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua ini harus kita perhatikan, karena bagian ini adalah bagian yang penting. Karena hari-hari ini, saat-saat ini adalah di mana pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu sementara terjadi. Pergaulan-pergaulan di luar Tuhan, pergaulan-pergaulan di luar kebenaran itu sementara terjadi hari-hari ini. Sebab itu bagi kita sebagai orang-orang tua, kita harus menempatkan, kita harus mengarahkan, kita harus melihat dan mengontrol di mana anak-anak kita sementara ada. Sebagai orang-orang tua, baik itu orang tua secara fisik maupun orang tua secara rohani, mari kita mengarahkan anak-anak kita, mari kita mengarahkan generasi-generasi kita, mari kita mengarahkan pemberian Tuhan. Anak-anak kita adalah sebuah anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, dalam Amsal pasalnya yang ke-29 ayat 17 berkata, didiklah anak-anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saat ini dalam perjumpaan ini, saudara, Allah menginginkan, firman Allah menginginkan kepada kita untuk mendidik, untuk mengarahkan. Dikatakan dalam Mazmur 127 tadi, ayatnya yang keempat, kita bagaikan seorang pahlawan. Kita mampu, kita sanggup mengarahkan anak-anak kita kepada arah yang benar. Kita sanggup, kita mampu mengarahkan anak-anak kita kepada sebuah didikan yang menghasilkan, yang membuat mereka, memberikan ketentraman bagi mereka dan bagi keluarga, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita bagi mereka sendiri maupun bagi keluarga kita semua, ya saudaraku yang kekasih. Sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita mengarahkan, kita mendidik anak-anak kita dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, dan saya percaya hasilnya di mana mereka akan memuaskan kita, di mana mereka akan memberikan kebanggaan tersendiri, di mana mereka akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan keluarga kita semua. Dan saya percaya dengan dorongan firman Allah, dengan kemampuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi saya dan saudara, kita akan mampu menjalani hari-hari ini bersama anak-anak kita dengan komitmen kita cinta kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Allah. Dan hasilnya kita akan menikmati perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah sampai di sana. Tuhan Yesus memberkati kita dan God bless you.